Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-144. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho awalnya masih menolak pernyataan cinta Tang Wutong sampai dengan gadis itu ngajakin dia baku hantam, entah untuk tujuan apa. Ternyata dalam baku hantam itu Wutong menunjukkan satu demi satu teknik roh kepunyaan Wang Dong-er yang ada di masa lalu. Sampai gongnya Wutong juga mengeluarkan roh pelindung keduanya yang juga ternyata sama-sama Palu Hautian. Sampai di sana Yuho pun sadar bahwa Wutong dan Wandong adalah orang yang sama, dan karena itulah dua sejoli tersebut tidak mau menahan diri lagi untuk menyatukan segala kerinduan, rasa cinta maupun roh pelindung seperti apa yang sudah pernah mereka lakukan di masa lalu, yang kekuatannya mampu menggoncang benua Doluo sampai menembus alam dewa tempat Mimin Tangsan berada. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Dong-er mendampingi Yuho untuk melewati ujian kelulusan akademi, menciptakan teknik gabungan baru yang menakjubkan hingga membuat Yuho kembali mendapat panggilan dari alam dewa yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terus atuh. Di episode sebelumnya, semua orang yang ada di Danau Shrek telah melihat dan merasakan sendiri betapa dahsyatnya kekuatan gabungan Yuho dan Wutong. Namun ternyata pemandangan menakjubkan itu masih belum berakhir, karena kedua sejoli melanjutkan penyatuan dengan membentuk badai batin yang merupakan mantra sejati dalam kehampaan, di mana teknik ini benar-benar menunjukkan bahwa Wang Dong-er telah kembali. Semua rekan-rekan mereka tidak dapat menahan sorakan gembira menyaksikan kembalinya Wang Dong-er, di mana tidak hanya ingatan yang dia kini kembali setelah menggunakan badai batin, penampilan Wutong pun kembali ke skin awal alias sang dewi kupu-kupu cahaya. Yuho meraih tangan Wutong dalam genggaman erat sebelum kemudian merengkuh gadis itu di depan mata semua orang dan membuat bahkan Sisi tidak dapat menahan rasa haru ketika mengucapkan selamat pada kedua juniornya karena telah menjadi pasangan cinta Dewa Laut untuk kedua kalinya. Para roh jiwa Yuho pun turut merayakan berakhirnya kesetboan tuan jiwa mereka, sementara para tetua Papiliun Dewa Laut malah jadi nostalgia ketika mengingat masa-masa muda mereka yang disatukan oleh di Dewa Laut dalam festival cinta ini. Singkat cerita, perhelatan festival cinta Dewa Laut telah berakhir dan Yuho menghabiskan malam penuh kehangatan itu dengan menyusuri Danau Shrek bersama Wutong, sebelum kemudian bertanya, sejak kapan ingatan kekasihnya kembali atuh kamu teh neng gelis? Tanpa ragu sama sekali Wutong memberitahu bahwa ingatannya mulai kembali sejak Yuho mengorbankan dirinya untuk menerima tantangan Long Xiaoyao, di mana pemandangan mengerikan ketika Yuho nyaris saja kehilangan nyawa itu membuat ada sesuatu di dalam hati Wutong terasa hancur lebur. Baru setelah itu satu demi satu ingatannya kembali, bukan hanya ketika dia mulai mengenal Yuho namun termasuk juga ingatan dari jati dirinya yang asli. Wutong menceritakan bahwa dia bukan berasal dari Doluo Dalu, melainkan dari sebuah tempat yang jauh di alam dewa. Nggak tahu nih Wutong jelasin kalau dia anak super admin atau enggak alias anaknya Tangsan. Yang jelas di sini Wutong sudah ingat dan tahu ya siapa bapak emaknya. Nah, ketika Wutong sedang tambeng-tambengnya dia melihat keasyikan di dunia roh yang panah, hingga akhirnya Tangsan mikir dahlah sekalian dikirim aja nih bocah satu biar belajar di dunia roh dengan pengawasan dua kakak iparnya, siapa lagi kalau bukan Daming Erming yang juga menyamar sebagai Niu Tian dan Titan selaku pemimpin sekte Hautian. Setelah segel ingatannya terbuka, Wutong pun memahami bahwa dia memang Wang Dong-er, namun Wang Dong-er bukanlah dia yang seutuhnya. Identitas palsunya bertahan sampai dengan dia tertidur panjang setelah mengalami insiden di lembah Qiankun, dan ketika itu jugalah ibu negara Shou memaksa Akang untuk membantu putri tercinta mereka yang sedang berada dalam bahaya. Tangsan mengembalikan ingatan Wutong untuk membangkitkan kekuatan aslinya, namun hal itu pada akhirnya membuat ingatan Wang Dong-er menghilang untuk sementara.
Yuho hanya tersenyum sepanjang waktu mendengar cerita panjang Wutong karena siapapun identitas gadis itu rasa cinta yang ada di dalam hatinya tidak akan pernah berubah dan karena itulah saat ini dia bersyukur karena mereka telah bertemu kembali sebelum kemudian berjanji bahwa pertemuan ini tidak akan pernah berakhir lagi untuk selamanya. Yuho memandang Wutong dengan tatapan sedalam samudra yang tidak dapat dilukiskan hingga membuat orang yang ditatap salting sendiri sebelum kemudian ikut berjanji untuk tidak meninggalkan Yuho selamanya. Tatapan yang saling bertemu membawa gelombang rindu yang tak bisa lagi disembunyikan dan baru setelah sama-sama tidak dapat menahan luapan perasaan di hati, akhirnya tanpa kata dan tanpa jeda, kedua sejoli itu pun menenggelamkan diri mereka ke dalam sebuah udah semalaman ternyata belum cukup sehingga Yuho dan Wutong masih menghabiskan waktu banyak berduaan di tengah hutan dan kalau benua yang ketiga setan Suanji bersama rombongan. Nah, Suanji meminta maaf karena menjadi orang tua yang tidak tahu waktu, namun dia harus menyampaikan beberapa hal mumpung Yuho sedang berada di akademi untuk waktu yang cukup lama. Suanji memastikan keinginan Yuho untuk mengikuti ujian kelulusan dan setelah pemuda itu menyatakan dengan yakin kalau dia ingin lulus secara resmi dari akademi, Suanji pun meminta Joey untuk menjelaskan ujian seperti apa yang akan Yuho lewati. 连院长的考题是，所以魂导系和武魂系。 Awalnya Yuho santai saja mendengar penjelasan Joey tentang harus mengikuti ujian di dua departemen langsung, di mana pada departemen alat pembimbing roh dia harus membuat sebuah alat pembimbing roh level 9, namun pada departemen roh pelindung dia mendapatkan ujian yang gak ngotak, yaitu mengalahkan Yan Zhouze yang merupakan super doluo level 96. Yan Zhouze meyakinkan Yuho bahwa para tetua sudah menimbang kekuatan pemuda itu dan karena itulah mereka juga yakin Yuho pasti bisa memiliki kemampuan untuk melewati ujiannya. Nah, biar enggak pening banget kepala Yuho, Yan Zhouze berkata bahwa dia akan memberi keringanan dengan memperbolehkan Tang Wutong untuk membantunya dalam melewati ujian. Berhubung ujian telah diputuskan, Suanji pun menginisiasi latih tanding agar Yuho dapat menganalisa kemampuan bertarung Yan Zhouze lebih dulu. Tanpa menunda lagi, latih tanding pun dimulai dan baik Yuho maupun Wutong langsung menyerbu ke arah Yan Zhouze beramai-ramai. Namun kepala departemen roh pelindung sekaligus juga calon kepala akademi Shrek masa depan itu sama sekali tidak menunjukkan banyak respon. Dan seyogyanya seorang doluo super, Yan Zhouze hanya membutuhkan sedikit gerakan saja untuk menghalau serangan kedua muridnya. Yang membuat Yan Zhouze begitu santai bukan hanya kekuatan rohnya yang memang sudah termasuk jajaran ahli tertinggi di benua, namun juga ranah niat yang dia kembangkan sendiri seperti penguasa dunia yang dahulu diajarkan Muon kepada Yuho. Wutong mulai bertindak aktif dengan mengerahkan kedua teknik roh secara langsung, namun lagi-lagi seluruh teknik ini dapat dipatahkan dengan begitu mudah. Wutong, Yuho, dan bahkan Bebe yang ikut nonton hanya bisa terperangah menyaksikan kekuatan Yan Zhouze, sementara para tetua Papilion Dewa Laut tidak begitu terkejut karena kepala departemen roh pelindung itu memang sudah dikenal sebagai jenius nomor 1 pada zaman mereka. Merasa sudah cukup bermain-main, kini Yan Zhouze mulai menggunakan roh pelindung yang dia miliki dan membuat Yuho menjadi semakin tertekan lagi hingga menggunakan teknik mutlak Haodong. Namun ternyata teknik yang dia buat karena merindukan Wandong itu sudah tidak bisa lagi digunakan sehingga dua sejoli itu hampir saja tergeprek kalau bukan karena Yan Zhouze berbaik hati dan melesetkan serangannya. Melesetkan atulah. Yuho langsung pengakuan dosa ke Wutong tentang 3 teknik mutlak Haodong yang sepertinya sudah tidak bisa digunakan, namun Wutong santai saja ketika berkata bahwa mereka pasti bisa menciptakan banyak jurus mutlak yang lebih kuat bersama-sama. Yan Zhouze tampak senang melihat semangat kedua muridnya dan karena itulah dia juga akan lebih bersemangat dalam melakukan latih tanding. Yan Zhouze mulia menggunakan teknik roh yang dia miliki sehingga Yuho dan Wutong pun tidak memiliki pilihan kecuali semakin gencar
benar untuk bekerja sama. Harus diakui kalau kemampuan kerja sama Yuho dan Wutong memang tidak diragukan lagi. Namun kemampuan itu masih jauh dari kata cukup apabila diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk mengalahkan Yan Zhaoze. Tidak memberikan cukup banyak efek merugikan untuk Yan Zhaoze, Yuho pun mengaktifkan domain es abadi tarian salju miliknya. Namun sayang seribu sayang, kekuatan roh pelindung kepala Departemen Roh Pelindung itu memiliki atribut api dan cahaya yang mampu melahap domain es Yuho dengan begitu mudah. Ledakan dahsyat api cahaya Yan Zhaoze menembus langit dan membuat pelafon pertempuran yang sebelumnya diselimuti oleh api itu segera digantikan oleh nyala api emas yang menyilaukan mata. Semua orang langsung berpikir kalau Yuho dan Wutong sepertinya belum memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yan Zhaoze. Namun yang mengejutkan, masih ada setitik kekuatan es ekstrim yang mampu mempertahankan dirinya di tengah gempuran api cahaya. Iya, berhubung domain es abadi tidak dapat mengatasi api cahaya Yan Zhaoze, Yuho pun meminjam kekuatan roh-roh jiwa di dalam tubuhnya dan meledakkan domain es ekstrim yang menyebabkan segala hal di sekitarnya membeku karena suhu di Danau Shrek telah turun lebih dari 200 derajat. Hampir semua orang yang menonton merasakan dingin yang menusuk tulang, termasuk juga Yan Zhaoze yang sedikit beku akibat dari domain es ekstrim. Namun calon kepala Akademi Shrek masa depan itu masih terlihat sangat tenang dan justru mengambil posisi duduk lotus untuk mengatur sirkulasi kekuatan roh dengan inti jiwanya. Segera saja suhu dingin luar biasa yang dilepaskan oleh domain es ekstrim dapat dicairkan sebelum kemudian diledakkan hingga hancur tak bersisa dengan kekuatan Phoenix teknik api cemerlang. Ledakan dahsyat terbentuk di tengah Danau Shrek ketika domain es ekstrim Yuho dihancurkan hingga menyisakan bayangan Phoenix emas yang melayang di atas plafon sampai melepaskan raungan nyaring menyebar ke segala arah. Meskipun latih tanding ini benar-benar berakhir kacau untuk Yuho, Yan Zhaoze mengakui bahwa performa kedua muridnya sangat bagus. Yuho bertanya apakah Yan Zhaoze baru saja menggunakan teknik ciptaannya sendiri sehingga kepala Departemen Roh Pelindung Akademi Shrek itu mengungkap bahwa dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangkitkan teknik roh tersebut. Yan Zhaoze menyarankan Yuho untuk memberikan perhatian lebih kepada metode ini karena meskipun alat pembimbing roh memang berkembang pasif, potensi mereka sebagai master roh pun juga bisa dibilang tidak terbatas. Sepeninggalan Yuho dan Wutong, Yan Zhaoze menyebutkan bahwa kekuatan jiwa Yuho sudah bisa dibandingkan dengan seorang master dunia roh. Begitu pula Wutong yang tampaknya masih menyembunyikan kekuatan sejatinya. Suanji sendiri yakin bahwa dua sejoli itu akan menjadi ahli yang lebih besar dari sekedar luar biasa di masa depan. Namun dia tidak tahu apakah dunia roh memiliki cukup waktu untuk menunggunya. Sementara itu, sesuai dengan saran Yan Zhaoze, Yuho mengajak Wutong untuk lebih menyempurnakan teknik gabungan mereka mengingat 3 teknik mutlak Haodong sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, karena rasa rindu Yuho kepadanya sudah menghilang, Wutong pun menyarankan Yuho untuk mengganti ingatan dan rasa rindu itu dengan ingatan dan rasa cinta yang mengalir dalam kisah mereka. Wutong membawa Yuho mengarungi kembali kisah mereka mulai dari pertemuan pertama yang dipenuhi dengan permusuhan, hubungan permusuhan yang akhirnya berubah menjadi persahabatan, hingga persahabatan yang berlabuh menjadi menuju cinta mendalam. Yuho mengingat bagaimana momen pertama mereka menciptakan teknik gabungan jalan emas, menyatunya perasaan dalam di antara mereka berdua dalam festival Cinta Dewa Laut, sampai akhirnya kenangan kelam ketika Wang Dong-er mengorbankan dirinya sendiri sebagai bentuk cinta yang tidak dapat dilukiskan. Momen itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Yuho karena setelahnya Wutong tertidur lelap hingga nyaris menghilang dari kehidupannya. Namun ternyata takdir masih belum selesai mempermainkan hidup mereka ketika tiba-tiba saja sosok Tang Wutong muncul, familiar, namun di waktu yang sama juga terasa begitu asing sehingga Yuho menjadi ragu apakah gadis ini merupakan kekasihnya atau memang orang lain yang kebetulan mirip. Yuho akhirnya mulai menarik diri meskipun tetap selalu tidak ragu sama sekali untuk mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Wutong. Segala tindakan yang Yuho lakukan ternyata berhasil mengetuk pintu hati Wutong sebelum kemudian
tidak hanya pintu hati yang terketuk, melainkan pintu ingatan yang ikut terbangkitkan bersama dengan pengorbanan nyawa Yuho ketika melindunginya dari sang naga suci kegelapan Long Xiaoyao. Semua perasaan cinta dan keinginan untuk saling berkorban itu sudah menyatu di dalam hati Yuho dan Wuto hingga akhirnya mereka mampu menciptakan sebuah teknik gabungan yang bahkan kekuatannya mampu menggoncang alam keilahian. Edian, wah itu katanya dapat panggilan lagi tuh dari alam dewa. Apakah panggilan yang kali ini benar-benar bisa Yuho dengar atau lagi-lagi diganggalin sama sisik terbalik yang diberikan di Tian untuknya? Siapakah dewa yang udah berkali-kali manggil Yuho tapi selalu ditikung sama di Tian tersebut? Nantikan pembahasannya hanya di Cakra Diva Rama. Di sini pamit, bye-bye.